Kembali lagi bersama Badia di sini, and you are watching Poda, podcast pemuda gereja. Ya, ingin menyapa Sobat Poda pada hari ini. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan kita balik lagi di podcast pada hari ini. Dan tentunya seperti biasa, kita akan membahas tema-tema yang tentunya pastinya menarik dan bermanfaat untuk Sobat Poda. Ya, dan hari ini seperti biasa, aku nggak sendirian karena sudah hadir 3 narasumber yang tentunya akan memeriahkan dan menghangatkan pembicaraan kita pada hari ini. Yang pertama, nah ini kalau narasumber yang satu ini kayaknya kalau Naposo Jatinegara nggak mungkin nggak tahu kali ya. Kita sambut aja Bang Welly Aritonang. Malam Sobat Poda. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, gimana kabar? Baik juga Bang. Kesibukannya kira-kira apa aja nih Bang sekarang Bang? Sekarang ya selain kerja, kegiatan gereja dan sehubungan dengan pandemi ini ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dadakan gitu. Jadi ya apa namanya mencoba gitu mengcover kegiatan-kegiatan dadakan ini gitu. Oke Bang, berarti walaupun di situasi pandemi kerja dan pelayanan juga tetap harus dijalankan Bang ya? Betul, Oke. iya. Nah yang kedua, ini juga nggak mungkin kayaknya kalau orang-orang gereja kita nggak kenal kayaknya ya. Ini adalah seorang guru sekolah minggu senior. Kita sambut Kak Tiar Boru Sinaga. Hai, Halo, Sobat Kak. Poda. Apa kabar Kak? Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Lagi sibuk apa aja nih Kak sekarang Kak? Ya sama Bang Welly ya. Ya kerja tetap walaupun katanya WFH ya. Tapi kita tetap kerja, itu udah harus, ya memang itulah tugas kita ya tetap. Terus kedua ya pelayanan di sekolah minggu juga tetap. Kita kan ada ibadah ibadah rekaman ya, sebulan sekali ya. itu sih. Oke, ya, dan terakhir kita ada narasumber ini Naposo kita juga gitu, dan dia adalah seorang Naposo yang menginspirasi karena dia membuat suatu usaha. Kita sambut aja Eka Simanjuntak. Hai Sobat Poda. Apa kabar Eka? Puji Tuhan luar biasa baik. Bagaimana Kesibukannya Sobat apa Poda? aja nih? Kesibukan sekarang aku lagi sibuk untuk kembangkan bisnis, pelayanan dan manage keluarga aja. Pandemi mempengaruhi bisnis atau gimana? Pandemi puji Tuhan mempengaruhi bisnis untuk lebih berkembang lagi. Oke, baik. Berarti tetap semangat ya walaupun Tetap dalam semangat situasi seperti ini pandemi. ya. 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 Pada podcast Poda hari ini kita ada tema baru nih, yaitu temanya adalah bakat bisa menjadi berkat. Jadi setiap kita pasti diberkahi dengan bakat-bakat tertentu gitu. Bagaimana caranya kita menggunakannya. Nah, ngomongin soal bakat nih, aku mau nanya ke Bang Welly nih. Bang, kan ada orang yang beranggapan seperti ini Bang. Bakat itu sebenarnya apakah sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Tuhan dalam artian memang sudah gift dari lahir, atau sebenarnya bakat itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari Bang? Ya kalau orang bilang nature or nurture gitu Bang. Gimana Bang? Iya, kalau dari pengertian bakat sendiri ya, kalau misalnya kita ngelihat misalnya kamus gitu ya, bakat itu kan sesuatu yang dibawa sejak lahir sebenarnya, tetapi harus dikembangkan. Dan ketika dikembangkan hasilnya baik gitu. Jadi sayangnya kita selalu berpikir bahwa bakat itu hal-hal yang berhubungan dengan misalnya nih seni, olahraga gitu, hanya itu gitu. Padahal kalau kita lihat dari pengertiannya nggak hanya itu gitu. Jadi sesuatu yang memang kita bawa sejak lahir tetapi harus dikembangkan dan hasilnya akan baik gitu. Seperti kemampuan berbicara, seperti kayak Betul. begitu Bang ya? Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Dia, ini dibawa atau harus dikembangkan? Sebenarnya dua-duanya. Itu ada sesuatu yang memang sudah kita bawa, tetapi kalau nggak dikembangkan ya hilang juga. Oke, berarti gitu. ada irisannya Bang ya? Betul sekali. Jadi bakatnya sebenarnya udah dibawa sejak lahir, tapi kalau tidak dilatih ya nggak jadi apa-apa seperti itu ya. Betul, iya. Kalau dari Katiar atau dari Eka ada pendapat lain nggak? Idem ya, sama sih ya. Sama Jadi ya. ya itu tadi intinya
orang selama ini bilang bakat itu seni ya, olahraga, tapi sebetulnya memang ya apa sih tadi ya kita berbicara itu juga menurut saya bakat. Cuma kadang kalau kita bisa bicara itu kita nggak nyadar gitu loh, gitu ya, kita nggak menyadari padahal sebetulnya itu talenta yang dari Tuhan yang ya itu tadi harus digali dan digali, harus dipelajari, jadi akhirnya bisa berkembang. Gitu. Itu sih. Oke, kalau Eka ada pendapat lain? Gak beda jauh, cuma tambahin aja setiap manusia memang dilahirkan dengan bakat masing-masing. Makanya kita rata-rata ya anak-anak muda sekarang, bahkan yang sekolah sekarang sudah ada yang namanya tes minat bakat. Karena memang setiap pribadi dikasih Tuhan tuh satu talenta. Nah ketika kita mengasah bakat tersebut seperti yang tadi Katiar dan Bang Willy sebut, itu akan membuat bakat kita lebih berkembang lagi. Bahkan Tuhan berjanji kalau misalnya kita bisa dikasih satu bakat dan kita memanfaatkan itu dengan baik dan menjadi berkat, itu akan dikasih satu bakat lagi. Gitu. Oke. Nah kemudian aku mau tanya nih, mungkin ke Eka kali ya. Kalau yang aku tahu nih sebenarnya kan Eka kan bakatnya tuh menyanyi gitu ya. Tapi tiba-tiba Eka membuat suatu bisnis gitu, membuat suatu bisnis makanan. Nah yang mau aku tanyakan adalah kenapa gitu? Kenapa harus makanan? Apakah memang Eka menyadari bahwa oh ternyata passion gue nih di bisnis nih? Coba mungkin bisa sharing gitu sama kita gitu. Ya, balik lagi ke basic yang tadi aku bilang, minat bakat. Nah, kalau bakat aku memang sudah cukup sadar ya, ditambah bakat tersebut saya gunakan untuk pelayanan, lebih banyak ke pelayanan. Nah, di samping itu sering berjalannya waktu kan aku bertumbuh ya dalam fisik, dalam misi gitu. Oh, ternyata saya harus mencoba satu minat yang memang saya ingin gitu. Saya pengen punya bisnis dari SD. Aku memang pengen banget jadi pengusaha. Di kelas 5 aku udah udah note ke orang tua, Bu, aku mau jadi pengusaha. Ya sudah, kalau memang kamu ingin jadi pengusaha, kamu harus belajar dengan benar. Itu saja pesannya. Di sekolah minggu pun seperti itu. Di remaja sampai Naposo, aku juga, ini adalah tempat saya tumbuh di AKBP ini. Pesannya juga sama. Kamu kalau punya bakat dan minat dalam bidang tersebut, belajar dengan benar. Nah sampai akhirnya saya sadar ternyata itu bukan cuma minat saya, memang itu jadi passion saya yang dikasih Tuhan tanpa saya sadari gitu. Oke, nah ini menarik nih. Pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih Eka menyadari bahwa oh ternyata gue punya bakat nih untuk memulai suatu usaha. Karena gini, kalau yang aku tahu kan menjadi pengusaha itu kan susah ya. Karena itu kan risk taker banget sebenarnya kan. Ada banyak hal yang harus dipelajari ya kan. Harus ada bakat tentang kepemimpinan, bakat untuk mengelola keuangan, dan menurut saya nekat itu satu bakat juga untuk pengusaha gitu loh. Kalau nggak nekat susah gitu. Nah maksudnya sejak kapan sih Eka menyadari bahwa kayaknya gue punya nih hal-hal ini nih gitu? Oke. Sejak tahun 2015, pada saat itu aku kan mulai terjun langsung untuk buka bisnis sendiri. Dulu pas SMA sempat join sama teman. Di tahun 2015 itu aku mulai sadar kalau ya aku punya bakat untuk memimpin, mungkin dari organisasi. Kalau aku punya satu bakat memimpin, berarti aku bisa memimpin juga satu bisnis. Aku rekrut lah teman aku berdua. Berjalanlah itu bisnis selama 2 tahun sampai di tahun 2017. Lalu karena aku sih jujur ya, untuk menjalankan bisnis aku tidak memaksakan diri untuk mengawali semuanya dengan modal uang. Okay. Aku selalu menyerahkan hati dan pikiran aku. Aku selalu berdoa gini, ya Tuhan, aku nggak punya uang memang, tapi aku punya ide. Coba Tuhan kasih jalan ke aku kurang lebih 3 bulan atau 1 tahun. Aku tahu Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Nah di sana aku sadar kalau memang kalau bakat itu kita sadarin pertama ya Bang. Makanya kita jangan pernah ragukan bakat yang Tuhan kasih. Kalau misalnya kita sadar bakat itu memang dari Tuhan, pasti kita punya permintaan dong ke Tuhan. Ya Tuhan, aku pengen targetnya 3 atau 1 tahun gitu.
kalau misalnya memang itu dari Tuhan, berarti Tuhan akan kasih jalan. Dan Tuhan udah janji kepada setiap anaknya yang dikasih bakat tersebut. Kalau misalnya kita serius, pasti kita berkembang sih. Aku sadar akan hal itu. Makanya dari 2015 itu aku mulai sadar bakat ini bukanlah hal yang sia-sia. Ini harus dikembangkan dan kalau bisa jadi berkat. Gitu. Berarti selain tekad tentunya harus juga ada doanya gitu ya? Iya pasti. Oke. Nah, aku mau nanya ke Bang Welly nih, Bang bisa cerita nggak mungkin kalau dari Abang pengalaman pribadi Abang gitu, apakah Abang sebetulnya menyadari dari kecil tentang Abang punya bakat tertentu atau seperti apa gitu Bang? Awalnya sih saya agak mix up dengan hobi gitu ya, punya hobi, ngerasa berbakat gitu ya, mencoba mengembangkan tapi nggak berkembang gitu. Jadi memang saya termasuk orang yang nyoba-nyoba juga gitu. Misalnya dulu senang olahraga ini, olahraga itu gitu. Mencoba mengembangkan itu gitu. Tapi kok nggak ngelihat bahwa ini sebagai suatu hal yang bisa saya kembangkan. Itulah mengapa saya berusaha mengembangkan hal yang lain gitu ya. Misalnya nilai bagus nih gitu ya. Mungkin itu yang harus saya kembangkan gitu ya. Akhirnya terjun serius ke dalam dunia pendidikan gitu. Belajar gitu. Menarik ya gitu. Itulah mengapa akhirnya coba-coba ngajar juga gitu setelah lulus gitu. Jadi memang apakah saya langsung menyadari? Enggak, terus terang aja ya. Tapi saya harus cari, harus coba-coba gitu. Itu sih kalau pengalaman saya ya. Berarti misalkan kita berbicara tentang ketika Bang Welly memutuskan untuk mau kuliah di mana, itu artinya Bang Welly sebenarnya belum tahu-tahu banget tentang kayaknya memang bakat gue di sini nih gitu. Atau gimana Bang? Atau coba-coba aja gitu sebenarnya? Iya. Memang saya termasuk orang yang saya punya teman-teman yang memang dari awal tuh udah waduh saya kesini gitu ya. Saya nggak gitu ternyata, jalan hidup saya nggak begitu gitu. Akhirnya ada langkah-langkah pragmatis yang harus ya saya ambil juga gitu. Misalnya kepingin jadi dokter awalnya gitu. Ternyata nggak masuk. Kalau mau swasta, waduh nggak. Keluarga nggak punya uang gitu ya. Akhirnya masuklah dulu kami namanya SBMPTN itu UMPTN gitu. Masuk ke bagian lain. Akhirnya saya ambil langkah pragmatis. Ngelihat ke ekonomi orang tua nggak mungkin nih gitu. Akhirnya ambil yang paling murah, itu pragmatis banget tuh. Ya, akhirnya dapatlah sekolah kedinasan gitu ya. Jadi memang awalnya karena bukan itu yang saya yang saya cita-citakan gitu lah ya, yang saya tuju gitu. Awalnya agak-agak ini sih punya perasaan gak enak gitu. Tapi akhirnya saya ngelihat ini kalau ini yang dapet nggak mungkin nggak ada rencana Tuhan di sini gitu. Jadi memang akhirnya coba pelajari dengan serius, ternyata menarik gitu. Nah itulah yang akhirnya saya kembangkan gitu. Oke, berarti dicoba dulu, tapi kemudian ternyata kayak semacam ditunjukkan bahwa ternyata ini cukup menarik seperti itu. Betul Bang. Gitu. Apalagi kalau ngelihat dari kecil tuh coba ngembangin di dunia olahraga karena saya suka olahraga gitu. Mentok gitu. Kayaknya enggak. Kalau saya lihat teman-teman sebaya saya enggak, mereka lebih maju gitu. Kayaknya enggak di dunia ini saya gitu. Jadi coba-coba terus tuh. Coba-coba terus. Gitu. Maksud saya sih ya Sobat Poda juga kalau nanti merasa gitu, kok saya belum ketemu passion saya gitu, jangan nyerah gitu. Ada kok, ada waktunya nanti akhirnya kita lihat, kita dapat. Gitu. Oke, nah sekarang mau tanya ke Kak Tiar nih. Kakak kan yang kita tahu kan kakak sebagai birokrat gitu kan. Nah sebetulnya apakah ketika kakak memutuskan menjadi PNS, apakah itu suatu passion yang kayak kayaknya memang aku punya bakat untuk jadi seorang birokrat? Seperti apa Kak? Bisa diceritain nggak kira-kira gitu Kak? Kalau jadi birokrat itu bukannya bukannya visi atau gimana ya? Maksud saya gini, orang Batak kan kalau masuk jadi pegawai negeri itu, ini kalau karena gitu pertanyaannya ya? Ke birokrat ya, orang Batak kan kalau jadi pegawai negeri itu kayaknya bangga banget gitu. Nah jadi saya yang ngikut, ada tes ngikut gitu ya. Dan puji Tuhan saya lulus ya. Nah jadi kalau dibilang gimana tadi pertanyaannya, maaf? Kan kakak kan sebagai birokrat gitu. Apakah memang itu udah menjadi passion kakak yang kayaknya saya punya bakat leadership dan sebagainya macamnya sehingga kayaknya cocok deh jadi birokrat seperti itu maksudnya? Enggak. Jadi kalau untuk jadi PNS itu
anugerah. Kalau menurut saya bukan karena saya pengen visinya pengen jadi pemimpin di birokrat, enggak, tapi memang menurut saya itu anugerah banget buat saya. Memang sebetulnya ya karena tadi jadi PNS itu kan enak ya. Kalau orang Batak tuh kayaknya ini banget, bangga gitu. Nah coba-coba nggak taunya puji Tuhan masuk anugerah. Nah kalau soal apa namanya tadi bakat saya nanti jadi pemimpin di birokrat tuh saya nggak pernah berpikir seperti itu. Itu sih mengalir aja. Cuma kalau saya itu bakat itu saya justru di terasanya tuh di pelayanan saya di sekolah minggu gitu. Boleh ceritain mungkin Kak? Ya. Jadi kalau untuk jadi birokrat saya sih mengalir aja lah ya, karena saya itu udah anugerah ya. Soal nanti saya jadi pemimpin di birokrat yaitu saya serahin sama Tuhan ya, karena itu menurut saya itu harus ada tangan Tuhan lah kalau mau jadi pemimpin di birokrat. Nah kalau bakat saya itu sebetulnya saya nggak nyadarin, sama kayak Bang Willy tadi ya. Saya nggak nyadarin selama ini gitu, karena saya juga nggak punya seni apa, olahraga apa gitu ya. Jadi cuma inian aja gitu, senang-senang aja, tapi dibilang bakat sih nggak ada. Tapi belakangan ini saya baru menyadari bakat saya tadi berbicara gitu. Jadi saya itu dari kecil itu nggak tahu kenapa tuh saya tuh udah ngumpulin saudara-saudara saya yang kecil-kecil, terus saya jadi guru sekolah minggu. Nah itulah saya bilang ya, benar-benar Tuhan tuh ya. Saya langsung setelah saya dewasa, saya diarahkan akhirnya jadi guru sekolah minggu. Nah di guru sekolah minggu itu barulah dari guru sekolah minggu itu barulah saya terasa ya bakat saya keluar. Terus saya juga jadi dosen. Nah disitulah saya menyadari bahwa bakat saya itu berbicara gitu, mengajar ke orang gitu. Dan ya ada beberapa teman sih bilang kalau apa yang saya sampaikan mereka bisa ngerti, bisa paham gitu, terus bisa dapat berkat gitu aja sih. Itu menurut saya sih bakat saya ya, yang baru saya ini juga sih sadari gitulah. Berarti sering dengan berjalan waktu akhirnya menjadi tahu, dan kemudian karena ada wadahnya jadi terasa gitu ya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya nih, mungkin untuk ketiga narasumber gitu ya. Misalkan ada sobat Poda kita misalkan gitu ya, dia menyadari dia punya bakat tertentu. Contoh misalkan dia tahu bahwa dia jago nyanyi dan bernyanyi sangat bagus gitu, dan dia sebenarnya pengen mengembangkan bakat ini gitu. Misalkan dia pengen jadi musisi nih seperti itu, tapi kemudian orang tuanya tidak mengizinkan karena dengan alasan mungkin tidak terjamin masa depannya. Masa depan. Kira-kira kalau menurut dari pandangan dari tiga narasumber, harusnya seperti apa sih? Apakah memang orang tuanya harusnya begini, atau memang si anak mudanya harus membuktikan bahwa bisa loh gitu? Gimana Bang? Kalau dari Abang dulu deh. Ini sih masalah klasik sebenarnya ya. Orang tua mau apa gitu ya, anak-anak mau apa gitu. So ini satu hal yang masalah klasik gitu. Kalau saya melihat bahwa kadang-kadang bakat itu memang tidak harus langsung bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk sesuatu yang menurut kita suka. Misalnya nih, saya mau jadi musisi gitu. Kadang-kadang nggak bisa langsung ke sana memang. Kadang-kadang tuh jalannya ada yang muter, ada yang bisa langsung gitu ya. Kayak saya kebetulan kenal atau tahu orang-orang yang sangat kepingin jadi musisi, tapi kemudian dia malah menyelesaikan dulu sekolahnya sampai S2 gitu, sekolah ekonomi maksud saya gitu. Tapi dia dalam perjalanan sekolah itu dia tetap mengembangkan bakatnya itu gitu. Ketika lulus akhirnya memang dia jadi musisi. Dia terus akhirnya berkecimpung di dunia musik sampai saat ini gitu. Tapi memang kalau saya lihat itu ternyata bisa berjalan dua-duanya dengan baik ya. Orang tua akhirnya melihat oke, kamu ternyata hidupnya di sana, silahkan gitu. Tetapi tidak ada yang merasa dikecewakan dalam hal ini gitu ya.
Ada juga orang tua yang memang langsung bilang, oke, kita dukung gitu ya. Kamu jadi musisi, jadilah musisi gitu. Kalau kepentok baru kita mikir lagi gitu. Ada juga yang begitu. Maksud saya adalah begini, apapun jalan yang harus dilalui gitu ya. Apakah bisa langsung, apakah harus berbelok-belok dulu, jalanin aja dulu. Jalanin dulu aja bang. Iya. Berarti jangan langsung cepat menyerah, menjudge bahwa wah orang tua gue nggak ngizinin nih. Betul. Mungkin harus melalui pembuktian dulu juga. Betul. Seperti itu bang. Dan jangan marah akhirnya. Kan banyak juga tuh yang marah karena ngerasa wow, passion saya nggak didukung oleh orang tua gitu. Jalannya ada kok sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Kalau dari Katiar gitu? Iya, ya namanya orang tua ya, pengen yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Terus memang ya kalau dunia musik itu memang kalau secara yang gampangnya lah nilai memang masa depan kurang ya. Nah cuma maksudnya gini, yang tadi dibilang, jadi ya jalanin aja dua-duanya gitu loh. Ya berusaha juga untuk mengasihi orang tua ya dengan tadi ya orang tuanya pengen sekolah dulu gitu loh. Jadi ya jalanin aja sekolah terus musiknya diasah. Karena tadi kan pernyataan Bang Tahi juga kan siapa tahu aja bukan ke situ gitu loh kan. Cuma karena ngelihat situasi jadi terikut-ikut kan, nggak tahu sayang juga kalau dia udah masuk ke situ nggak taunya sekolahnya juga nggak beres kan. Jadi ya sekolah dijalanin ya sebagai tanda kasih dia sama orang tuanya ya, bahwa ya tadi orang tua kan nggak berpikiran menjerumuskan anak, dia pengen anaknya sukses. Nah jadi itu dijalanin juga, terus ya tadi minatnya itu dijalanin juga. Jadi nanti kalau misalkan mentok ya nggak bikin susah juga orang tuanya, udah nggak sekolah ini mentok kan kasihan ya orang tua juga. Jadi ya dijalanin sampai dia menemukan passionnya itu apa gitu loh. Kalau dia tamat, tadi kayak Bang Willy bilang tamat, terus dia udah menemukan passionnya, bisa seimbang berjalan kan luar biasa gitu. Itu aja sih. Iya, karena mungkin orang tua udah hidup lebih lama dan mereka udah punya pengalaman bahwa di masa lalu mereka kalau seperti ini jadinya nggak bagus nih buat kamu, seperti itu kali ya. Betul, bisa juga. Oke, mungkin dari Eka gitu ada tanggapan sendiri atau seperti apa? Boleh diulang nggak bang pertanyaannya? Ya, misalkan ada anak muda nih, dia punya skill tertentu, entah dia bisa nyanyi, bisa olahraga atau apapun, tapi dia sebenarnya pengen nih passion dia adalah hidup di jalan itu gitu, di jalan yang dia punya bakat, tapi ternyata orang tuanya tidak mengizinkan untuk jadi masa depannya seperti itu. Oke. Kalau dari aku ya, contoh tadi kan misalnya merasa sadar akan bakat di nyanyi. Misal, kalau menurut aku ketika kita tahu bakat itu melekat di kita harus tahu dulu nih, bakat itu benar-benar pengen kita gunakan untuk jadi berkat atau mata pencaharian. Ya. Berarti maksudnya hobi atau memang diseriusin gitu ya? Iya. Kalau menurut aku better bakat yang kita punya dilakukan menjadi hobi. Tapi lebih baik lagi kalau hobi itu bisa menghidupi diri kita atau bisa menghidupi keluarga kita. Kalau dari segi pengalaman aku ya, dengan bakat aku bernyanyi, aku udah ngeband ke beberapa panggung jadi band indie, itu tidak menjamin keberlangsungan pendidikan aku lebih bagus secara akademis, dan tidak menjamin finansial aku bisa menghidupi diriku atau keluarga aku. Jadi lebih baik jadikan bakat itu kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Yang paling penting itu jangan dijadikan mata pencaharian. Gitu. Oke. Mau nanya juga nih. Ada yang bilang seperti ini. Pekerjaan yang enak itu adalah pekerjaan yang memang seturut hobi. Seturut dengan passion gitu. Ya hobi lo harusnya jadi pekerjaan lo gitu. Kalau Eka setuju nggak dengan statement seperti itu? Kalau aku enggak. Kenapa tuh? Memang kita nyaman dengan hobi jika itu jadi sumber mata pencarian kita. Tapi di zaman sekarang tuh nggak bisa ego di situ. Kecuali kalau memang kita tuh benar-benar udah merasa passion di situ dan kita sanggup untuk terima setiap risiko gitu. Lebih baik kita mencari pengalaman dulu di luar, apapun itu ya, mau kita
kerja sama dulu dengan teman, misalnya aku nih punya skills di keyboard gitu, kita ngerasa lebih baik aku kerja sama dulu nih sama teman, lebih baik banyak belajar dulu sih, baru merasa ya udah this is my passion dan gue harus menjalankan ini sebagai sumber mata pencarian gitu. Aku sih kalau dari pengalaman aku lebih suka banyak belajar dari orang dulu. Oh gitu ya. Iya, nanti baru setelah sadar kayak yang tadi Abang Willy bilang, ketika hobi dan minatnya ternyata bisa berjalan dengan bareng lah, itu kan lebih bagus gitu. Berarti mungkin yang harus dilihat adalah ketika misalkan kita menyadari bahwa kita punya bakat tertentu nih, mungkin harus diidentifikasi dulu apakah itu lebih cocok sebagai hobi ataukah cocok untuk diteruskan untuk sebagai mata pencarian gitu kan. Iya. Karena kan kembali lagi tadi tema kita kan bakat bisa menjadi berkat gitu kan. Kalau misalkan ternyata kita punya bakat yang mungkin kayaknya kalau kita pikirin ke depannya ini stuck jalan tempat, mungkin harus kita pikirkan juga gitu ya. Iya, benar. Harus ada pilihan-pilihan tertentu seperti itu kali ya. Iya, Bang. Oke, nah kemudian gimana sih, aku mau nanya ke 3 narasumber lagi nih, gimana sih caranya supaya kita bisa menyadari kalau ternyata kita tuh punya bakat tertentu? Apakah harus dengan cara apa kita melatihnya atau dengan seperti apa gitu Bang? Iya, yang pasti sih ini kalau pengalamanku ya, ini bukan satu hal yang bisa kita dapatkan dengan cepat gitu. Passion saya ini bisa saya jadikan profesi gitu ya misalnya. Saya malah nggak ngelihat itu di banyak orang gitu. Di beberapa orang mungkin ada ya yang bisa seperti itu, dari awal dia merasa ini bakatnya, kemudian dia kembangkan gitu. Ada. Tapi tidak semua kasus seperti itu. Kalau saya adalah orang yang memang menyadarinya setelah saya mencoba ini dan itu gitu. Jadi untuk mengetahui hal itu, bahkan ada orang yang seumur hidupnya mencari gitu. Ya baru kemudian dia dapatkan akhirnya gitu. Jadi maksud saya adalah Sobat Poda, jangan akhirnya kita juga jadi terbawa emosi mengatakan bahwa ini adalah bakat saya gitu, yang bisa saya kembangkan gitu. Ada bakat-bakat yang memang bisa kita jadi berkat, tapi bukan jadi mata pencarian gitu. Tadi Eka udah ngasih satu contoh misalnya, bernyanyi, seninya adalah itu buat pelayanan. Jadi berkat nggak buat orang lain, jadi berkat. Tapi apakah jadi mata pencarian? Oh enggak. Belum tentu. Eka punya bakat yang lain, gitu ya. Kak Tiar tadi, pelayanan ternyata bakat mengajarnya itulah yang dikembangkan gitu. Di birokrasi ada hal lain yang dikembangkan gitu. Jadi cobalah gitu. Coba, jangan berhenti mencoba gitu. Buat teman-teman semua. Oke. Kalau dari Kak Tiar? Ya kalau saya kan tadi, kalau saya masuk pegawai negeri itu kan bukan karena bakat ya, tapi anugerah. Ujian lulus kan gitu ya. Nah terus ya bakat saya menjadi mengajar itu, saya sebetulnya ini kan sebetulnya orangnya pemalu ya, saya sebetulnya nggak pede gitu, tapi dengan saya melayani jadi guru sekolah minggu, akhirnya keluar bakat saya gitu ya kan, bakat saya keluar, saya mengajar. Nah kalau di tempat saya bekerja ya, itu pengalaman yang saya dapat di pelayanan itu saya refleksiin di kantor. Jadi tadinya saya pemalu ya kan, akhirnya dengan saya udah pelayanan di kantor, saya udah berani gitu loh, berani berbicara. Terus saya juga ya itu tadilah ya, kalau dibilang leader tampil berbicara gitu ya di kantor ya, itu kita terapin ya tadi. Terus misalkan kita kan sering itu ya dinas ke lapas-lapas. Nah di lapas-lapas itu kan kita ketemu napi-napi ya. Nah di situ kita kasih inian gitu loh, kasih ya gimana sih, pelayanan ya, sekalian pelayanan ya jadinya, kasih
nasihat-nasihat kayak gitu. Ya motivasi, nasihat gitu. Jadi bakat mengajar saya itu dikaitkan dengan pekerjaan saya, yaitu kalau ya di kantor bagaimana tadi saya belajar saya berani mengekspresikan diri saya, terus juga waktu saya dinas saya ngomong sama teman-teman di daerah ya, terus juga keluarlah inian saya tuh ya bakat saya mengajar itu gitu loh. Ke napi-napi juga saya ngobrol apa gitu, kita nasihatin, pokoknya ya bakat saya untuk mengajar itu keluar lah. Di tempat saya bekerja, yaitu tadi memang keluarnya kan di sekolah minggu bakat itu gitu. Nah terrefleksi pada saat saya bekerja. Jadi pelayanan kakak tuh sebetulnya mengasah bakat kakak yang sebenarnya gitu Kak ya. Kalau Eka gimana Kak? Kan karena gini, Eka kan buat catering gitu kan, buat usaha, buat bisnis. Dan tentunya bisnis itu pasti berdampak juga tuh ke orang kan. Pasti Eka akan mempekerjakan orang, dan itu kan contoh yang mungkin contoh nyata ternyata bakat yang kita punya dengan buat bisnis bisa berdampak untuk orang lain, bisa mempekerjakan orang seperti itu. Ya kalau di ini kasusnya aja ya. Dennis Catering tuh berjalan kurang lebih 5 tahun. Selama 5 tahun itu aku lebih banyak memecahkan pergumulan aku sama Tuhan. Aku jarang curhat sama orang tua atau teman gitu. Menurut aku sih memang sangat menantang ya di bisnis ini. Dan aku selalu bilang ke Tuhan, ya Tuhan semoga ini menjadi berkat. Harapan aku memang membuka bisnis ini untuk membuka banyak lapangan pekerjaan di bidang apapun gitu. Memang ini sebuah mimpi kecil, berawal dari mimpi kecil, lama-lama Tuhan kasih lagi kepercayaan ke aku gitu. Oh kamu harus menjalankan ini dan ini untuk menjadi berkat. Sebenarnya kan emosi kita di bisnis ini benar-benar diuji gitu loh. Pasti kan ada perasaan marah ke tim, ke karyawan, ke relasi kita gitu. Tapi Tuhan di bisnis ini aku diajarin sama Tuhan untuk meredam emosi. Aku belajar di situ untuk meredam emosi, bagaimana berbicara dengan baik. Dan di sana aku merasa ya Dennis memang dapat menjadi berkat. Sampai akhirnya aku semakin sadar kalau setiap pekerjaan aku ini aku lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Aku selalu menerapkan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi ketika aku mau marah, aku ingat, aku marah Tuhan lebih marah nanti ke aku gitu. Jadi aku selalu berusaha supaya melalui bisnis ini bukan untuk ego aku tapi untuk Tuhan dan untuk berkat. Berarti memang ya seperti kata Alkitab gitu ya, dimulai dari hal kecil, kemudian ketika itu berhasil nanti akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar seperti itu ya. Nah sekarang kita mau ngobrol tentang bakat di pelayanan. Tapi sebenarnya sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kan ada orang yang bilang gini, mungkin ke Bang Welly kali ya. Ada orang bilang kayak gini Bang, pelayanan kan nggak mesti di gereja, pekerjaan kan juga bagian dari pelayanan gitu. Padahal dia mungkin mempunyai bakat-bakat yang diperlukan dalam pelayanan di gereja gitu. Kalau menurut Abang gimana Bang? Kalau dilihat statementnya benar ya gitu. Pelayanan nggak harus di gereja. Memang dalam setiap kehidupan kita, setiap sisi kehidupan kita itu adalah pelayanan kan. Tadi Eka udah ngambil satu ayat yang sangat bagus gitu. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah itu di bisnis, di pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya kita itu lakukan buat Tuhan gitu. Namun gini sebenarnya, kalau kita bicara soal pelayanan, kita bicara soal lingkungan sebenarnya. Saya senang banget tuh kalau baca Efesus ngelihat, lihat sekeliling deh, apa yang dibutuhkan sekeliling. Nah disitulah pelayanan kamu sebenarnya gitu. Jadi sekeliling kita itu bukan hanya kantor, sekeliling kita itu bukan hanya keluarga, sekeliling kita juga adalah gereja kita gitu. Jadi lihat sekeliling kita, ada yang perlu atau bisa kita lakukan, harusnya kita mau juga terjun di sana gitu. Jadi maksud saya kadang-kadang kan ini ya kita nih kadang-kadang makin pinter tapi jadi kurang bagus pinternya. Kita pakai ayat untuk menolak
apa yang ditulis di ayat yang lain gitu. Ya jadi kadang-kadang kita suka bentur-benturin tuh ayat gitu. Jadi untuk melakukan apa yang kita mau. Misalnya itu tadi udah tahu dibutuhkan di gereja gitu ya. Udah tahu kita punya bakat yang sangat dibutuhkan di gereja kita, tapi kita memilih untuk tidak. Pakai alasan dengan yang tadi. Kayaknya rohani banget kan gitu. Pekerjaan saya juga saya melayani, rohani banget gitu. Tapi seperti yang Tuhan inginkan adalah ayo dong, lihat sekelilingmu gitu ya. Pandanglah ke ladang-ladang kan gitu ya. Kalau memang ini adalah ada satu hal yang dibutuhkan di lingkungan gereja kita dan kita bisa memenuhinya, tolong pikirkan untuk kita lakukan. Pada dasarnya itu sih. Oke. Berarti kita juga harus peka ya Bang ya? Oh iya, pasti. Dengan keadaan sekitar kita ya. Bener. Kalau di Efesus itu kan bilang setelah diselamatkan Tuhan menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kita lakukan. Kan bilang gitu ya, Efesus 2 ayat 10. Mari lihat sekeliling gitu, pekerjaan baik apa yang sudah Tuhan siapkan, termasuk di gereja, untuk kita lakukan. Tapi misalkan sebenarnya kalau misalkan memang dia tidak mengambil pelayanan Bang, kan seperti kayak perumpamaan tentang talenta nih Bang, yang 5 dikasih kemudian untungnya 5, dikasih 2 untungnya 2, dikasih 1 malah nggak dipakai, malah dapat hukuman dari tuannya kan. Nah apakah seperti gimana Bang? Gitu. Kalau misalkan kita nggak ngambil lain tuh sebenarnya jadinya gimana sih gitu? Iya. Jadi gini ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Ito Tiar, yang disampaikan Eka itu udah menggambarkan hal yang bagus. Kalau ada satu bakat, itu harus kita asah tuh, kita lakukan terus gitu. Ternyata bakat itu kepake juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya tadi Kak Tiar bilang, ternyata saya bisa loh ngajar, kalau saya pas kunjungan ke lapas-lapas saya ngajar juga. Yang ternyata itu dapat di sekolah minggu. Teman-teman kalau ada satu bakat nggak kita kembangkan, jangan kaget kalau itu akhirnya diambil. Seperti talenta yang satu itu yang dikubur, akhirnya kan diambil dan dikasih ke orang lain. Dikasih ke orang gitu. lain, 10 talenta. Betul. Jadi jangan kaget kalau ternyata hal itu terjadi. Itu sih yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi ada satu hal yang bisa kita lakukan, tapi kita kemudian tidak lakukan, mungkin nanti akan diberikan kepada orang lain. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan gini Bang, nih ada orang yang mungkin diajak pelayanan atau mungkin bisa jadi dia terbeban untuk pelayanan, tapi dia mikir kayak gini. Tapi gue punya bakat apa ya di gereja? Gue ngapain? Gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa berbicara, gue nggak bisa banyak hal yang menurut dia nggak bisa gitu. Yeah. Gue harus ngapain di gereja? Gimana tanggapan Bang Welly gitu? Iya, itulah mengapa ya gereja kita itu membuat banyak wadah sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya ini untuk teman-teman juga untuk mencari tahu sebenarnya saya bisa apa sih di sini gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu Kak Tiar mungkin bisa mengkonfirmasi. Ada teman-teman yang mungkin dulu di Naposo Bulung aktif atau di pra-remaja-remaja aktif, tapi kemudian akhirnya ya itu yang ditarik jadi guru sekolah minggu gitu, ya. Jadi datang dulu, gitu, cari tahu dulu, aktif dulu, gitu. Nanti akan kita lihat di mana kita bisa ngisi di pelayanan tersebut, gitu ya. Ya tentunya kita harus melihat ya kapasitas kita, maksud saya waktu, gitu ya. Kalau memang masih bisa, ayo deh datang deh, gitu. Berarti sebenarnya dalam arti pelayanan sebetulnya bukan hal-hal yang terlihat aja Bang ya sebenarnya. Bahkan hal sekali. Kecil pun kita bisa terlibat sebenarnya di pelayanan ya. Betul. Dan itu kan sangat terlihat ya di gereja kita gitu. Misalnya nih kebetulan nih Naposo lagi pareon gitu. Bayangin deh kalau nggak ada orang-orang yang mau jadi seksi perlengkapan, apa jadinya tuh acara gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang nggak ngelihat itu sebagai satu hal. Ini passion saya, ini bakat saya gitu ya. Padahal kita bisa melakukan hal itu gitu. Mungkin itu yang perlu kita juga pikirkan gitu ya. Termasuk pengurus nih gitu. Kadang-kadang kan pengurus mungkin karena ada satu bakat dari seseorang yang demikian menarik, bisa musik misalnya. Maka itu yang ditarik-tarik gitu. Kalau yang kelihatannya biasa-biasa aja malah nggak terlalu ditarik. Nah itu mungkin salah juga ya. Jadi yang penting adalah tarik dulu, biar mereka ngelihat apa yang mereka bisa lakukan. Merasakan dulu ya. Betul. Akhirnya terjadilah yang dibilang satu tubuh tapi banyak anggota gitu. Oke. Ini menarik nih. Nah tadi kan Kak Tiar udah sempat singgung dikit tentang pelayanan Kak Tiar di sekolah minggu. Nah bisa diceritain nggak?
kenapa sih awal mula Kak Tiar tuh tertarik untuk melayani jadi guru sekolah minggu gitu? Ya tadi di awal saya udah ngomong ya, saya juga nggak ngerti. Jadi saya waktu masih remaja itu saya seneng anak saudara-saudara yang kecil-kecil saya kumpulin gitu. Terus saya berdiri sebagai guru sekolah minggu gitu. Nah jadi ya memang mungkin itu udah ininya Tuhan ya. Saya itu sebetulnya enggak gimana ya, maksud saya ya udah jalannya Tuhan. Akhirnya saya tiba-tiba diajak jadi guru sekolah minggu dulu sama almarhum Bang Tony. Nah akhirnya saya jadi guru sekolah minggu gitu. Jadi tapi ini udah dari saya remaja tuh udah saya tuh nggak tahu saya jadi guru sekolah minggu gitu loh. Waktu remaja gitu ya, saudara-saudara saya yang kecil-kecil saya jadiin murid sekolah minggu, saya jadi guru sekolah minggu. Tiba-tiba setelah saat itu datang, tiba-tiba saya diajak jadi guru sekolah minggu. Jadilah saya guru sekolah minggu gitu loh. Jadi ya kalau saya sih, menurut saya tuh Tuhan itu udah bener-bener iniin saya lah gitu loh. Saya juga nggak ngerti lah. Saya bisa jadi guru sekolah minggu itu pokoknya bukan saya yang gimana-gimana, tapi itu semua prosesnya udah Tuhan atur gitu loh. Tiba-tiba saya jadi guru sekolah minggu. Tapi visi itu ya udah dari saya remaja tuh udah timbul sama saya gitu. Tiba-tiba dengan gampangnya saya bisa jadi guru sekolah minggu gitu loh. Nah, ya itu di guru sekolah minggu itulah saya terbentuk. Ya, terbentuk bagaimana saya bisa tough gitu loh. Bisa kuat. Terus saya juga terasa bakat saya bisa itu tadi ya, mengajar gitu loh. Kalau apa? Ya yang tadinya kita nggak pernah ngapa-ngapain di rumah, ya kan? Begitu masuk jadi guru sekolah minggu, kita harus ngapa-ngapain, gimana ngadepin anak-anak, ya, gimana kita juga harus ya pokoknya harus bisa tough lah di sekolah minggu itu. Nah, disitulah akhirnya terbentuk saya yang sekarang ini gitu loh, menjadi guru sekolah minggu yang apa sih, yang bisa mengajar lah. Keluar bakat saya itu gitu. Oke, kalau gitu. Nah ini aku mau nanya lagi ke Bang Will ini. Ada kayak gini Bang, ada orang yang dia udah pelayanan di gereja nih, tapi dia saking menikmatinya, akhirnya dia sibuk dengan pelayanannya, sehingga dia melupakan kewajiban yang lain. Contohnya dia menomorduakan kuliahnya, atau dia menomorduakan kerjaannya. Jadi menurut dia adalah, wah gue harus pelayanan yang terbaik nih. Jadi bahkan keluarganya sendiri pun mungkin tidak terlalu diurusin gitu. Ini kira-kira kalau menurut Abang gimana nih? Iya betul. Nah ini nih kesukaan kita ya. Kadang-kadang kita itu suka manipulasi, menggunakan berkat untuk menolak berkat gitu. Sekarang nih kesempatan kita untuk kuliah itu berkat loh. Nggak semua orang bisa menikmati hal itu. Tapi kadang-kadang kita menolak berkat tersebut dengan alasan berkat yang lain, pelayanan gitu. Padahal aku sangat percaya kalau kamu udah dikasih 5 talenta, itu akan jalan itu 5 talenta itu gitu. Jadi malah kita bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau kita lihat ya, pelayanan di gereja itu kan selalu tim. Nggak ada tuh pelayanan gereja yang sendiri, kecuali pendeta mungkin. Gitu ya. Pendeta pun ada pendeta fungsional sekarang kalau di gereja kita, betul nggak? Itu tim. Ketika kita harus kuliahlah. Oh nanti pelayanan terbengkalai, enggak, ada tim di sana, ada yang bisa saling bantu gitu. Nah itu dia yang menurut saya kadang-kadang kita menolak berkat dengan mengatasnamakan berkat gitu loh. Dan dibentur-benturin di berkat ini. Kita udah jalanin ya, bisa kuliah pelayanan, betul. Kok udah banyak yang buktiin gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu terlalu lebay. Iya betul sekali gitu. Ya bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mengalami banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan, itu malah orang-orang yang terbentuk gitu. Ya, jadi orang yang lebih tough gitu. Benar. Iya. Itu sih kalau menurutku ya.
Berarti segalanya harus balance juga Bang ya. Time Benar management sekali. juga itu perlu diatur gitu. Benar sekali. Iyalah, harus. Sekali lagi, nggak ada pelayanan gereja yang nggak ada timnya. Iya, ya, setuju. Jangan sampai juga bikin orang tua kita sedih lah. Iya. Iya kan? Nah, katanya mengasihi Tuhan, ya harus mengasihi sesama itu salah satunya orang tua kan? Betul. Dan mungkin perlu dilihat juga motivasi, jangan-jangan dia datang ke pelayanan karena mungkin bisa jadi menghindari masalah juga di tempat yang lain. Yang bisa Betul juga. sekali. Akhirnya jadi Ada pelarian juga. itu. Jadi pelarian seperti Iya, itu. ada juga itu. Iya seperti itu. Nah Sobat Poda, seru banget kan obrolan kita hari ini. Tapi kalian ngerasa ada yang beda gak sih hari ini? Hari ini tuh kita dapat endorsean makanan dari Dennis Catering. Nama makanannya adalah nasi lemak biru ikan dori sambal matas. Mantap. Biru. Nah, kalau kita lihat nih dalamnya, nasinya warna biru. Iya benar. Kok bisa sih ada warna birunya itu gimana sih cara bikinnya? Oke, itu kan namanya nasi lemak biru. Itu varian nasi yang kita akuisisi menunya dari masakan Malaysia. Nah di Malaysia kan oke. nasi lemak biru tuh udah cukup terkenal ya. Terus kita coba terapkan di Dennis Catering. Dan ternyata peminatnya cukup banyak. Karena lucu ya nasinya biru tapi rasanya nggak berubah gitu tuh. Mereka belum pernah dapetin di tempat lain. Biasanya kan nasi liwet, nasi warna hijau, nasi warna kuning. Nah kita aku sih pengennya jadi pencetus pertama nasi warna biru. Terus ada dori sambal matah. Nah itu dori dori crispy dan dibalurkan sama sambal matah buat Itu teman. nasi birunya rasanya rasa nasi uduk atau rasa nasi biasa gitu? Oke, nasi lemak biru ini kita nasinya jadi rasa nasi uduk Kak, gitu. Tapi nggak ada Cuma rasa lain dari diwarnain itu. gitu ya? Iya, gitu. Oke, kalau misalkan ada Sobat Poda nih yang pengen beli makanan ini nih, itu bisa langsung kemana nih? Kalau Sobat Poda pengen beli produk dari Dennis Catering atau pengen jadi langganan atau pengen banget dapet sponsor dari Dennis Catering di acara kalian, itu bisa langsung chat ke WhatsApp yang ada di bawah atau Instagram di @denniscatering_. Wah. Oke, kalian bisa lihat ya di Mantap bawah dah. ini nih ya. Bener banget. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Sobat Poda kita nih. Ada beberapa pertanyaan. Nah, mungkin nanti narasumber bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke, yang pertama, bagaimana memaksimalkan bakat supaya bisa menjadi berkat? Mungkin Bang Welly bisa menjawab. Iya. Gini kalau kita ngeliat pengertian bakat sendiri itu memang sesuatu yang sudah kita bawa sejak lahir, tapi masih perlu dikembangkan gitu. Jadi teman-teman Sobat Poda jangan pernah berhenti untuk mengasah apa yang sudah kita miliki gitu. Saya teringat ada satu pemain basket yang saya rasa Sobat Poda tahu, namanya Kobe Bryant. Oke, Kobe Kalau Bryant. soal bakat, semua orang mengakui bakatnya besar banget. Tetapi kemudian dia ini benar-benar berlatih lebih keras daripada pemain-pemain yang lain gitu. Pemain-pemain yang lain juga mengakui ini kalau latihan nih gila nih gitu. Nah, dia sudah punya bakat tapi tetap berusaha keras gitu sepanjang karirnya. Itulah mengapa dia bisa mencapai prestasinya seperti saat ini gitu. Yang berhasil dia capai. Begitu juga kita. Jangan pernah berhenti mengasah apa yang kita miliki sih. Nah, susahnya kita merasa cukup kadang-kadang gitu ketika kita menguasai sesuatu. Jadi Nggak remeh. berhenti belajar. Gak bisa tuh. Berarti jangan cepat puas Bang ya. Betul. Kembangkan terus, cari tahu terus gitu. Karena dunia ini kan berkembang ya. Iya, Dan kita mau nggak mau harus bisa juga mengembangkan diri kita. Karena memang Tuhan udah kasih itu. Oke. Oke, baik. Nah, ini kemudian ada pertanyaan kedua nih. Tapi pertanyaannya agak-agak aneh sebenarnya. Apakah bakat bisa menjadi inspirasi? Maksudnya mungkin maksudnya seperti ini ya. Misalkan punya bakat nyanyi gitu, bisa nggak dia bisa menjadi inspirasi untuk orang seperti itu kali ya? Coba mungkin Eka bisa menjawab kali. Apakah bakat bisa menjadi inspirasi? Tanggapan Eka gimana? Menurut aku bisa. Karena aku sendiri pasti terinspirasi karena bakat orang yang menurut aku jadi berkat gitu. Misal aku mencontoh salah satu penyanyi luar atau penyanyi lokal gitu. Menurut aku, wah dia tuh
bagus ya nyanyinya, selain dia nyanyinya bagus, dia juga ternyata terlihat tidak sombong ya. Nah kita lihat dulu nih, balik lagi ke yang tadi, ketika kita dikasih bakat itu, bisa nggak kita menjadi berkat? Nah dalam tanda kutip berkat ini tuh bukan cuma bukan cuma jago di talenta itu ya Bang Kak. Bisa nggak kita tuh memberikan, menjadi garam kalau di kita ya, atas bakat itu ciri-ciri jadi orang-orang yang menjadi berkat gitu. Dia lebih baik, dia lebih bagus. Nah itu bisa menginspirasi, karena ada yang dimana dia berbakat tapi terlihat arogan. Itu belum tentu bisa jadi inspirasi gitu loh. Berarti sebenarnya bisa ya, ketika kita sudah menjadi sesuatu gitu, bisa menginspirasi banyak orang. Bisa. Oke. Nah kemudian pertanyaan ketiga nih, bakat mengenal batasan umur nggak sih? Mungkin Katiar bisa jawab nggak gitu? Bakat mengenal batasan umur nggak? Pertanyaannya ini ya, maksud saya gini, tadi kan Bang Welly bilang bahwa bakat itu udah anugerah Tuhan gitu loh. Cuma kita tahu bakat kita itu apa, ya memang itu tadi kita harus menggali. Ya saya tahu bakat saya juga udah saya umurnya sekian gitu loh. Karena saya terus terang nggak bisa seni ya, olahraga juga nggak bisa ya, cuma bisa begitu aja gitu. Tapi setelah berproses baru saya tahu, oh bakat saya mengajar nih gitu. Nah jadi kalau dibilang bakat itu apa tadi? Bakat itu mengenal batasan umur nggak? Ya itu bukan bakat itu ada batasan umur, nggak, bukan. Tapi bakat itu memang udah anugerah. Ya sejak kita dilahirkan tuh kita udah dikasih Tuhan talenta itu. Nah itulah yang kita gali-gali ya, ketemunya nyadarnya kapan memang ya bisa pas udah tua baru nyadar gitu. Jadi bukan mengenal umur atau enggak, bukan seperti itu. Tapi yang pasti Tuhan udah kasih bakat seorang. Nah sekarang kita gali-gali sampai akhirnya kita temukan bakat itu gitu. Bahwa bakat gue ternyata ini gitu. Iya. Jadi jangan kita langsung putus asa ya. Betul. Aduh gue kayaknya nggak bisa apa-apaan nih, gue nggak punya bakat nih, jangan juga gitu. Tapi terus kita gali gitu. Ya apalagi kalau kita pemuda gereja ya, pemuda gereja itu kan yang pasti kan kalau menurut saya ya, pemuda gereja berarti dia kan udah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya gitu. Berarti kan dia udah punya visi misi gitu dalam hidup ini. Jadi ya itu tadi, berarti dia harus, apa sih yang harus gue lakukan gitu loh sebagai anak Tuhan Yesus gitu kan. Nah apa yang bakat gue apa nih biar bisa gue untuk melayani Tuhan misalkan. Atau bakat gue apa nih biar bisa gue dapat penghasilan. Itu nggak salah juga untuk dapat penghasilan, tergantung tadi penghasilannya, cara dapat penghasilannya cara benar atau enggak ya kan. Nah itu sih, jadi ya kita sebagai anak Tuhan Yesus ya harus terus menggali bakat itu sampai ketemu. Iya, betul. Berarti nikmati prosesnya, nanti dalam perjalanan juga toh kita akan menemukan sendiri. Betul. Nah pertanyaan terakhir nih, mungkin Bang Welly bisa jawab nih. Gimana sih caranya kita tahu kalau bakat itu dari Tuhan, dan gimana caranya kita tahu kalau bakat tersebut sudah menjadi berkat untuk orang lain? Iya. Jadi waktu dikasih tema ini gitu ya sama panitia gitu ya, panitia Parheon, ternyata bicara soal berkat gitu, soal bakat menjadi berkat. Saya coba cari-cari tuh sebenarnya pengertian bakat apa gitu. Nah pengertian bakat itu ternyata sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir, tapi masih harus dikembangkan, dan ketika dikembangkan hasilnya baik, gitu. Jadi apakah ini bakat dari Tuhan? Kita lihat aja buahnya, hasilnya baik apa enggak gitu. Misalnya nih ya, kalau kita punya bakat bernyanyi gitu, kemudian kita gunakan itu untuk pelayanan kita,
dan orang akhirnya bisa melihat itu sebagai satu hal yang baik gitu ya. Berarti ini buahnya baik nih gitu. Jadi kalau buahnya itu baik, percayalah itu adalah sesuatu yang dari Tuhan yang harusnya bisa kita kembangkan gitu. Oke, baik. Nah, ini kan kita udah di penghujung acara nih Bang ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari 3 narasumber gitu. Ada nasihat Poda untuk sobat Poda kita nih. Kira-kira melalui tema yang kita bahas hari ini, apa sih yang mau disampaikan dari ketiga narasumber? Mungkin bisa mulai dari Bang Welly, Kak Tiar, kemudian dari Kak Eka. Iya, jadi teman-teman jangan pernah berhenti mengembangkan diri, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Disitulah kita sebenarnya tahu ada hal-hal yang bisa kita kembangkan gitu. Kita bisa tahu bakat kita gitu. Jangan pernah menyerah ketika itu ternyata belum berhasil kita kembangkan. Jangan menyerah gitu. Tetap cari tahu. Saya sangat ingat ya waktu itu saya baca seseorang di Inggris nih. Buku pertama puisi yang dia itu diterbitkan ketika dia berumur 80 sekian tahun. 80 tahun loh gitu. Itulah buku puisi pertama kali dia diterbitkan. Saya masih bingung tuh, masih ngejar ya setelah 80-an tahun gitu. Kita pun harus punya semangat seperti itu sebenarnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti belajar. Disitulah kita tahu mana yang bisa kita kembangkan pada akhirnya. Itu mungkin ya. Oke. Closing statement saya. Dari Kak Tiar? Ya ini kan acaranya pemuda ya. Berarti yang nonton ini pemuda-pemuda ya. Jadi ya mumpung masih muda, ya tadi yang kita udah bicarakan kan bakat itu harus terus digali. Jadi ya terus gali. Apa sih bakat yang ada pada dirimu gitu. Jadi kalau memang udah ketemu ya kembangkan bakat itu yang pasti untuk kemuliaan Tuhan gitu, karena kita kan pemuda-pemuda gereja ya. Kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terus mumpung masih dikasih kesempatan hidup ya berbuatlah melayani Tuhan dengan bakat yang ada pada kita itu gitu. Jadi ya tadi juga dibicarakan kan nggak usah melayani di gereja juga nggak apa-apa kok. Nah kalau menurut saya jangan juga gitu ya. Jadi yuk pemuda-pemuda gereja cari gali bakatmu, kemudian bakat itu kau kembangkan untuk kemuliaan Tuhan, dan juga jangan hanya di luar gitu loh, tapi kamu punya gereja ya kamu harus pelayanan juga gitu di gerejamu gitu. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan di gereja, kita juga bisa bawa jiwa dengan bakat yang ada pada kita. Itu aja sih. Ya, kalau dari Eka gimana? Kalau dari aku buat Sobat Poda yang pasti pertama bersyukur ya. Kita tuh harus sadar dulu kita punya satu bakat. Nah di Naposo HKBP Jatinegara pasti kan terbuka ya soal pengembangan bakat. Minimal kita nanya dulu, menurut lu gue bakat di mana sih? Itu kan salah satu input yang bisa jadi support kita kan. Misalnya nih aku nanya ke Bang Badia, Bang menurut abang bakat aku di mana? Tanpa aku sadarin, kayak bakat ini deh, jadi pelari gitu. Masa sih? Iya, soalnya kamu tuh kalau misalnya lagi lari sama anak Naposo cepat banget kayak Kijang gitu misalnya. Ternyata aku bakat di situ ya Bang. Nah setelah kita semua tahu bakat kita, memang kan butuh waktu ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Yang paling penting adalah setiap hari ya dilakukan untuk mencari bakat tersebut gitu loh. Setelah tahu, coba deh buat join komunitas atau di gereja pelayanan. Jangan dijadiin sumber mata pencarian dulu gitu loh. Jadiin itu bakat sebagai alat untuk melayani Tuhan. Kalau misalnya bakat kita itu benar dari Tuhan, setelah kita sadar kayak tadi Bang Welly bilang berbuah baik, baru kita sadar, baru kita akan mengerti bakat itu bisa jadi berkat. Nah, gimana caranya supaya jadi berkat? Kita serahkan setiap bakat yang Tuhan kasih itu untuk memuliakan nama Tuhan. Baik melalui keluarga, melalui gereja. Nah, balik kita tuh terus pesan aku, kalau misalnya kita udah jadi berkat melalui bakat kita di gereja ataupun di luar, jangan lupa lagi balik ke gereja. Karena
Tuhan tuh sangat suka dengan orang-orang yang rendah hati, anak-anak yang rendah hati. Balik lagi untuk pelayanan, atau kalau misalnya kita sudah bisa dapat bakat dan berkat melalui luar, coba kita kasih perpuluhan ke gereja, kita tanya apa gereja butuh apa gitu loh. Karena ketika kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih lagi, aku tambah lagi berkat buat kamu 2. Tuhan akan kasih lagi itu untuk menjadi berkat. Sama yang kayak tadi Katiar bilang, selama kita masih hidup. Nah sekarang kita di masa pandemi ini benar-benar gak bisa menduga siapa yang akan datang kepada Tuhan duluan. Gak melihat usia, gak melihat latar belakang. Jadi selama kita hidup melalui bakat dan tujuan menjadi berkat ini, coba dimanfaatkan dengan baik melalui gereja atau naposo gitu. Dan ini menurut aku salah satu wadah yang sangat menarik untuk Poda ya. Mungkin kita nggak tahu nih di sini teman-teman yang ada di balik layar, orang-orang hebat yang bisa menyediakan waktunya di luar sana akan menjadi berkat yang kita sendiri nggak tahu di mana, bisa ngebawa nama gereja kita juga gitu. Oke, ya dari perbincangan kita hari ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita catat ya, mungkin berguna untuk Sobat Poda gitu ya. Yang pertama, kalau kita punya bakat, kita harus gigih dalam mengejar cita-cita dan jangan cepat menyerah. Kemudian, jika kita menyadari punya bakat, harus dilihat dulu apakah bakat tersebut lebih cocok untuk dijadikan sebagai mata pencarian atau mungkin lebih cocok untuk dijalankan sebagai pelayanan. Kemudian, menjalani dulu prosesnya, nanti melalui perjalanan pasti akan menemukan sendiri bakatnya. Dan yang terakhir adalah kita harus peka terhadap sekitar atau gereja. Barangkali ada bakat kita yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, aku mengucapkan terima kasih nih untuk ketiga narasumber, untuk Bang Welly, untuk Katiar, untuk Eka. Terima kasih telah datang di Poda di episode kali ini. Ya, semoga nggak kapok ya. Mungkin kedepannya kalau misalkan kita ketemu lagi boleh jadi narasumber lagi. Siap. Sharing-sharing ya untuk menguatkan anak-anak muda. Oke. Ya, Sobat Poda, masing-masing dari kita sudah dianugerahkan bakat, talenta dari Tuhan. Jadi sudah sewajarnya kalau kita menggunakan bakat atau talenta tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat, sehingga boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Seperti yang tertulis pada Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, Sobat Poda, kita udah sampai nih di penghujung acara. Jangan lupa saksikan episode Poda selanjutnya yang tentunya dengan tema-tema yang pastinya menarik. Ya, don't forget to like, share, and comment, dan subscribe channel HKBP Jatinegara. Sampai jumpa di episode Poda selanjutnya. Saya Badia, mohon pamit.